Kenalin, kami dari kelompok 1 mata kuliah basis data. Nah, kali ini kami membuat proyek akhir dengan judul Sistem Informasi Penjualan dan Pemesanan Tiket Pertandingan Sepak Bola Berbasis Web. Penasaran gak sih gimana cara kerja sistem yang telah kami buat? Yuk langsung saja kami bahas. Kelompok 1 terdiri dari Nabila Faiza, Marsha Putri Alfani, Rafifa Ardia Putri, dan Aulia Rahma. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, izinkan rekan saya untuk membahas studi kasus proyek yang telah kami buat. Nah, pada proyek basis data ini kami memiliki latar belakang yaitu dalam sistem manual yang sering kita jumpai, pembelian tiket pertandingan sepak bola seringkali menghadapi kendala seperti antrian panjang di loket fisik, ketidakpastian ketersediaan tiket, serta risiko pencatatan transaksi yang kurang rapi. Selain itu, pihak penyelenggara sering kesulitan dalam mengelola data, pertandingan dan rekapitulasi penjualan secara real-time. Nah, sistem yang kami bangun pada proyek ini berfokus pada sistem informasi penjualan dan pemesanan tiket pertandingan sepak bola berbasis web. Tujuan utama dari pengembangan sistem ini adalah untuk menyelesaikan permasalahan dalam pengelolaan data sampai pencatatan transaksi yang selama ini masih dilakukan secara manual. Di sini rekan saya yang sebelumnya telah menjelaskan studi kasus yang akan dikembangkan dalam proyek kali ini. Dengan sistem ini kami berupaya menciptakan solusi yang lebih terintegrasi melalui fitur-fitur berikut. Yang pertama, keamanan akses, yaitu sistem yang dilengkapi dengan fitur login yang membatasi akses hanya kepada pengguna yang memiliki otoritas sehingga data tetap terjaga. Yang kedua, manajemen data berupa yaitu memungkinkan pengolahan data, create, read, update, and delete yang efisien untuk setiap entitas yang terlibat dalam sistem. Yang ketiga, otomatisasi transaksi, yaitu mengelola proses transaksi utama secara sistematis untuk mengurangi risiko kesalahan. Yang terakhir, penyajian informasi berupa sistem secara otomatis menghasilkan laporan yang diperlukan untuk mendukung pengambilan keputusan. Next, mari kita bedah sisi teknis di balik layar sistem ini. Kami menggunakan kombinasi beberapa tools utama untuk membangun sistem ini. Yang pertama, database. Untuk pengelolaan basis data, kami menggunakan XAMPP sebagai local server dengan MySQL untuk memastikan data tersimpan secara terstruktur dan aman. Yang kedua, bahasa pemrograman dan editor. Kami menggunakan bahasa pemrograman C++ yang diintegrasikan ke dalam Visual Studio Code dengan kode editor utama untuk membangun logika sistem kami. Yang ketiga, koneksi. Setiap data yang diinput pengguna, mulai dari proses login hingga transaksi, dikoneksikan langsung ke database MySQL agar sistem dapat berjalan secara real time. Untuk alur pembuatannya, proses pengembangan kami dimulai dari tahap analisis studi kasus dan perancangan ERD sebagai fondasi relasi tabel. Setelah struktur datanya mantap, kami lanjut ke tahap pengkodean fitur create, read, update, and delete, serta sistem laporan hingga akhirnya sistem siap digunakan. Masuk ke struktur database melalui ERD atau Entity Relation Diagram. Nah, sebelum membahas alur data, kita perlu mengetahui entitas-entitas utama yang membentuk sistem, di mana entitasnya itu berupa akun, penonton, pemesanan, pertandingan, kategori tiket, dan tiket. Untuk entitas akun ini berfungsi sebagai kredensial login pengguna, di mana atributnya itu berupa email, ID user, dan password. Lalu untuk entitas penonton ini entitas yang menyimpan data profil pengguna. Atributnya itu berupa ID user, nick, dan nama. Akun dan penonton ini memiliki relasi one-to-one, di mana satu akun hanya untuk satu penonton. Alasannya untuk menjaga privasi, keamanan, identitas setiap pengguna. Lalu ada entitas pertandingan. Entitas pertandingan ini menyimpan informasi mengenai detail jadwal dan tim yang bertanding. Atributnya itu berupa waktu pertandingan, tanggal pertandingan, tim, dan kode pertandingan. Nah, entitas pertandingan dan entitas penonton ini memiliki relasi many to many.
di mana satu penonton bisa memilih banyak pertandingan, dan satu pertandingan bisa dipilih oleh banyak penonton. Relasi ini dimediasi melalui proses memilih. Lalu ada entitas pemesanan. Entitas pemesanan, entitas yang mencatat transaksi utama, dengan atributnya itu berupa jumlah tiket, ID transaksi, tanggal transaksi, total bayar, dan NIK. Untuk relasi entitas pemesanan dan penonton ini adalah one-to-many, di mana satu penonton dapat melakukan banyak transaksi pemesanan, namun setiap pemesanan hanya dimiliki oleh satu penonton. Lalu untuk relasi entitas pemesanan dan pertandingan ini adalah many to one, di mana satu pertandingan dapat menghasilkan banyak pemesanan tiket dari berbagai penonton. Lalu ada entitas kategori tiket. Entitas kategori tiket ini menyimpan daftar jenis tiket dan harga yang tersedia, dengan atributnya nama kategori, harga, dan ID kategori. Lalu untuk entitas kategori tiket dan pemesanan ini memiliki relasi one-to-many, di mana satu kategori tiket ini menghasilkan banyak pemesanan. Misalnya pada kategori tiket VIP bisa dimiliki oleh banyak transaksi, namun dengan orang yang berbeda. Lalu relasi entitas kategori tiket dan pertandingan yaitu one-to-many, di mana satu pertandingan memiliki banyak kategori tiket, seperti VIP atau reguler. Namun, setiap kategori tersebut spesifik untuk satu pertandingan. Lalu ada entitas tiket. Entitas tiket ini adalah entitas yang merepresentasikan tiket yang berhasil dipesan, dengan atributnya itu berupa ID tiket, ID transaksi. Entitas tiket ini memiliki relasi dengan pemesanan yaitu one-to-one. Berdasarkan desain sistem kami, satu transaksi pemesanan akan menghasilkan satu entitas tiket. Inilah penjelasan dari Entity Relation Diagram. Baiklah, saya Marso Putri Alfani dengan NIM 24030062. Di sini saya akan masuk ke sesi demonstrasi aplikasi halaman pengunjung. Saya akan menunjukkan alur kerja sistem pembelian tiket ini, mulai dari halaman utama, akses login, registrasi, fitur pemesanan, dan cetak tiket. Mari kita lihat alur penggunaan kerja sistem pembelian tiket ini. Yang pertama, yaitu adalah halaman utama atau landing page. Saat pengguna pertama kali membuka aplikasi, mereka akan disambut oleh halaman utama yang informatif. Di sini, pengguna dapat langsung melihat daftar pertandingan yang tersedia dengan menekan tombol lihat pertandingan, tanpa harus login terlebih dahulu. Ini memudahkan user untuk mengecek jadwal pertandingan yang sedang berlangsung. Pada halaman ini, data pertandingan ditampilkan secara terstruktur. Tampilan ini adalah hasil dari query select, di mana sistem menarik data dari tabel pertandingan untuk ditampilkan ke hadapan pengguna. Yang kedua adalah akses login. Jika user ingin melakukan pemesanan tiket, mereka diarahkan ke halaman login. Kami menerapkan kebijakan akses terbatas agar setiap transaksi pemesanan tercatat atas nama pengguna yang valid. Dan bagi pengguna baru yang belum memiliki akun, kami menyediakan fitur registrasi, sehingga siapapun bisa mengakses dengan mudah untuk mulai memesan tiket pertandingan favorit mereka. Halaman ini meminta user mengisi data diri mulai dari nick, nama, email, username, dan password. Pengisian data ini sangat penting karena setiap akun akan memiliki identitas unik yang tersimpan di dalam database kita. Misalkan, nicknya adalah 23456654432 dengan nama Miftahul Hasana, dengan email miftah@gmail.com. Username-nya Miftah, beserta passwordnya adalah 21030012. Setelah user menekan tombol daftar, sistem akan memproses data tersebut secara real time. Jika inputan valid,
maka akan muncul notifikasi registrasi berhasil. Ini adalah konfirmasi bahwa data telah berhasil dikirim. Sekarang timbul pertanyaan, apakah data tersebut benar-benar tersimpan? Mari kita lihat atau buktikan dengan melakukan verifikasi langsung ke database kita pada bagian tabel akun. Dan ya, seperti yang kita lihat, data yang baru saja kita daftarkan sudah masuk dan tersimpan dengan aman di dalam tabel. Setelah proses registrasi tadi berhasil, mari kita lakukan login untuk masuk ke sistem sebagai pengguna terdaftar. Tadi username kita adalah Miftah dengan password 21030012. Mari kita lakukan login untuk masuk ke dalam sistem. Nah, setelah berhasil masuk, kita akan disambut oleh dashboard pengguna seperti yang terlihat di layar. Di sini, aplikasi memberikan akses penuh bagi penonton untuk melakukan beberapa tindakan utama. Jika sebelumnya kita belum sempat mengecek jadwal pertandingan, di sini pengguna dapat menekan tombol jadwal pertandingan untuk memantau pertandingan terkini. Misalnya, jika setelah melihat jadwal ternyata pertandingan yang dinanti-nantikan belum tersedia, pengguna bisa langsung memilih tombol logout di sudut kanan atas untuk mengakhiri sesi. Namun, bagi pengguna yang sudah siap melakukan pembelian, mereka cukup menekan tombol pesan tiket dan tombol ini akan mengarahkan pengguna ke halaman pemesanan. Pengguna cukup memilih pertandingan dari list yang sudah tersedia, lalu memilih kategori tiket. Maka, sistem kami secara otomatis menarik harga dari database kategori tiket. Saat pengguna menginputkan jumlah tiket, maka sistem secara otomatis melakukan perhitungan, yaitu harga dikali dengan jumlah tiket. Setelah total harga muncul dan pengguna menekan tombol bayar sekarang, sistem memberikan notifikasi pemesanan dan tiket berhasil dibuat. Sekarang, mari kita buktikan datanya benar-benar sudah terinput. Nah, kita akan langsung masuk ke database dan melihat tabel pemesanan. Nah, di sini sudah ada masuk ke database kita. Seperti yang bisa dilihat di sini, data transaksi yang baru saja kita lakukan telah tersimpan secara otomatis. Hal ini membuktikan bahwa sistem benar-benar melakukan operasi database. Fitur ini juga dilengkapi dengan tombol print, sehingga penonton bisa langsung mencetak atau menyimpan tiket ini dalam bentuk digital. Ini adalah bukti bahwa sistem kami tidak hanya mencatat transaksi, tetapi juga memberikan output yang berguna bagi pengguna. Perkenalkan, nama saya Raffi Fardia Putri dengan NIM 24030019. Di sini saya akan menjelaskan bagian demonstrasi halaman admin. Setelah kita melihat halaman pengguna, kini kita beralih ke dashboard admin. Ketika kita login menggunakan akun dengan hak akses admin yang telah terdaftar di database. Di sini, untuk akun admin, username-nya adalah Marsha dengan password-nya 123123. Sekarang kita lanjut login sebagai admin. Sistem secara otomatis mengarahkan kita ke halaman ini. Halaman ini dirancang sebagai pusat kendali bagi pengelola sistem. Terdapat dua fitur utama yang disediakan, yaitu kelola jadwal dan laporan penjualan. Yang pertama, kelola jadwal. Halaman ini adalah pusat kendali untuk mengelola data pertandingan yang menggunakan prinsip create, read, update, delete. Berikut adalah implementasinya dalam sistem kami. Yang pertama, read atau menampilkan data. Saat halaman ini dimuat, sistem melakukan perintah select bintang from pertandingan untuk mengambil dan menampilkan seluruh daftar jadwal pertandingan dari database ke dalam tabel yang rapi seperti yang dilihat di layar. Yang kedua, create atau menambahkan data. Dengan menekan tombol tambah pertandingan, admin akan memasukkan data pertandingan baru
versus Jepang, tanggal 23 bulan 6 tahun 2026 pukul 8 malam. Begitu tombol simpan ditekan, sistem secara otomatis mengirimkan perintah insert ke database. Disinilah kita menjalankan fungsi create dalam siklus CRUD. Data tersebut akan tersimpan sebagai baris atau record baru di dalam tabel pertandingan. Yang ketiga, update atau mengubah data. Jika terjadi perubahan mendadak, misalnya perubahan jadwal atau waktu, admin cukup menekan tombol edit, maka sistem akan menjalankan query update untuk memperbarui baris data tertentu di database sesuai dengan perubahan yang diinput admin. Misal, update tanggal pertandingan Indonesia versus Mozambik menjadi tanggal 12 bulan 6 tahun 2026. Begitu tombol simpan ditekan, sistem secara otomatis mengirimkan perintah insert ke database. Disinilah kita menjalankan fungsi update ke dalam siklus CRUD. Data tersebut akan tersimpan sebagai baris atau record baru di dalam tabel pertandingan. Yang keempat, delete atau menghapus data. Jika pertandingan sudah selesai atau batal, admin dapat menekan tombol hapus. Sistem akan menjalankan query delete from pertandingan. Dengan satu kali klik, data tersebut akan hilang dari database dan otomatis tidak akan tampil lagi di halaman pengunjung. Misal, delete pertandingan Indonesia versus Oman. Begitu tombol simpan ditekan, sistem secara otomatis mengirimkan perintah insert ke database. Disinilah kita menjalankan fungsi delete ke dalam siklus CRUD. Data tersebut akan tersimpan sebagai baris atau record baru di dalam tabel pertandingan. Kedua, laporan. Selanjutnya, salah satu fitur krusial dalam sistem ini adalah laporan penjualan tiket. Halaman ini berfungsi untuk memberikan transparansi dan kemudahan bagi admin dalam memantau performa penjualan secara real time. Di sini, sistem secara otomatis melakukan query ke tabel pemesanan di database untuk menarik data transaksi yang telah berhasil dilakukan oleh penonton. Seperti yang Anda lihat, laporan ini menampilkan informasi yang komprehensif meliputi nama pembeli, detail pertandingan, jumlah, dan total harga. Data yang tampil di sini bukanlah data statis, melainkan data dinamis yang terhubung langsung dengan database. Jadi, setiap kali ada penonton yang berhasil melakukan pemesanan, laporan ini akan terupdate secara otomatis. Selain itu, kami juga menyediakan fitur cetak laporan agar admin dapat mengarsipkan data penjualan ini dalam bentuk dokumen, fisik, maupun digital untuk keperluan audit atau evaluasi manajemen. Jadi, kesimpulan dari proyek kami ini adalah sistem informasi penjualan dan pemesanan tiket pertandingan sepak bola berbasis web ini berhasil mengimplementasikan sistem manajemen database yang terintegrasi antara aplikasi web dan database MySQL. Melalui penerapan prinsip CRUD yang efisien, sistem ini tidak hanya mempermudah penonton dalam mengakses jadwal dan melakukan pemesanan tiket secara mandiri, tetapi juga memberikan kontrol penuh bagi admin dalam mengelola data secara akurat. Proyek ini membuktikan bahwa penggunaan teknologi basis data yang tepat dapat mentransformasi proses manual menjadi alur kerja digital yang lebih transparan, aman, dan mudah dioperasikan. Demikian pemaparan yang dapat kami sampaikan dalam video ini. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dosen dan teman-teman. Kami mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi materi, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan ke depannya. Terima kasih.